Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di Autoyap Channel. Di video kali ini kita akan bahas pembahasan yang berbeda dari sebelumnya. Dan ini kita harus menjawab apa yang sudah ditanyakan di dalam video ini dengan judul Azan ajaran bid'ah tidak ada di zaman Nabi. Nah, jadi ini di-upload oleh Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ini adalah seorang pendeta dari umat Kristiani. Jadi semakin hari saya perhatikan Saifuddin Ibrahim ini semakin ngawur, teman-teman. Oke, jadi di sini langsung saja kita tonton videonya apa yang sudah disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ini dan layak dan patut untuk kita jawab, teman-teman ya. Nah, jadi ini dia videonya. Shalom saudara-saudara, halo semuanya. Saya ditanya dari penonton muslim, kalau Pak Pendeta bisa jawab, saya masuk Kristen. Nah, jadi pertanyaan ini ditanya oleh umat muslim untuk Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, jadi kalau Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini bisa menjawab pertanyaannya dari umat muslim, maka dia akan masuk Kristen ya. Coba kita tonton videonya, apa pertanyaannya dan bagaimana jawaban dari Saifuddin Ibrahim ini. Ya, nggak apa-apa, nggak masuk juga nggak apa-apa. Yang penting dapat jawaban yang benar dari hati, maka kita memiliki kepercayaan. Pertanyaannya, apa hukum melantunkan azan ketika menguburkan mayat di kuburan? Apakah itu? Nah, jadi pertanyaan teman-teman, apa hukum melantunkan azan ketika menguburkan mayat? Oke, mari kita simak jawaban dari Saifuddin. Bid'ah. Nah, Bid'ah itu karena ini penonton Kristen lebih banyak. Bid'ah itu adalah perbuatan yang tidak dilakukan Bang Mamat ketika hidupnya. Nah, jadi bid'ah itu adalah perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini Saifuddin mengatakan untuk Nabi Muhammad adalah Bang Mamat ya. Tapi di sini kita ralat, ini adalah Nabi Muhammad ya, bukan Bang Mamat, teman-teman ya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan yang diutuskan oleh Allah untuk menyebarkan agama yang benar, untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nah, jadi ini adalah salah satu orang yang selalu mempermasalahkan agama Islam dan selalu memberikan komentar-komentar yang negatif kepada umat Islam. Nah, jadi kami dari umat Islam ya, kita tidak pernah diajarkan untuk tidak saling menghargai, karena di sini kita saling bertoleransi ya. Apa yang sepatutnya kita pahami dan apa yang sepatutnya kita yakini itu menjadi hak masing-masing. Bagi Anda yang Kristiani, silahkan Anda menganut ajaran Anda dari Kristiani. Dari kami umat kaum muslimin, itu hak kami untuk menganut ajaran Islam berdasarkan wahyu daripada Nabi Muhammad SAW ya. Di sini bukan Bang Mamat, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jadi ibadah itu ibadah bikinan, tambahan setelah berkembangnya Islam maju. Pada dasarnya azan dan iqomah penanda masuknya sholat, dan iqomah itu sendiri langsung ajak orang untuk sholat, misalnya sholat duhur gitu. Nah, setelah qomat baru imam memimpin sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, itu rangkaian sholat. Azan dikumandangkan sebagai pemberitahuan sudah masuk waktu sholat, sedangkan iqomat adalah tanda untuk dilaksanakan sholat wajib berjamaah. Nah, tidak dikumandangkan untuk hal-hal yang lain.
tidak dikumandangkan untuk apa begitu? Misalnya banjir Anis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu namanya adzan. Dan juga adzan tidak dikumandangkan untuk sholat sunnah seperti sholat sunnah 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, itu nggak ada azannya. Tapi kenapa kok ketika orang mati kok diazanin? Oke, jadi di sini Saifuddin bertanya ya, kenapa di sana orang mati itu diazanin? Oke. Dan yang perlu kita jawab di sini, azan itu adalah sunnah. Bagi siapa yang mengerjakan sunat, maka akan mendapatkan pahala, dan bagi siapa yang meninggalkan sunat, maka dia tidak berdosa. Itu bukan wajib ya. Azan itu sunat. Nah, kenapa diazankan ketika orang meninggal, ketika orang mati, orang dikuburkan? Karena kita setelah mati itu ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Kita mengingatkan sesama manusia agar dipermudahkan ya dalam menjawab persoalannya malaikat. Nah, jadi di situ kita mengingatkan kembali. Jadi kita saling mengingatkan sesama umat manusia, sesama umat Islam untuk menjawab pertanyaan malaikat dengan benar. Maka di situ kita azan. Azan itu adalah salah satu zikir. Nah, jadi di sini untuk azan itu dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim adalah bid'ah. Kenapa dia mengatakan bid'ah? Karena di masa Rasulullah itu tidak pernah mengumandangkan azan. Yang mengumandangkan azan yang pertama sekali adalah Bilal bin Rabah, bukan Nabi Muhammad SAW. Di sini timbul pertanyaan kita, kenapa Nabi Muhammad sendiri tidak melakukan azan? Jika Nabi Muhammad melakukan azan, itu jawabannya. Oke. Jika Nabi Muhammad mengumandangkan azan, itu artinya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad tidak mengumandangkan azan dengan alasan agar kita sebagai umat Nabi Muhammad itu tidak keliru, tidak meyakini setelah Nabi Muhammad itu ada nabi yang lain. Karena nabi yang terakhir dari umat Islam ya, nabi akhir zaman itu adalah nabi yang ke-25, yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Tapi jika seandainya Nabi Muhammad mengumandangkan azan dengan bunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nah jadi di situ Nabi bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad berarti ada Muhammad yang lain, nabi yang lain yang akan menjadi nabi setelah Nabi Muhammad. Maka disitulah Nabi tidak melakukan azan, karena nabi yang terakhir itu, nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah jawabannya teman-teman ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak mengumandangkan azan? Itulah jawaban. Oke, kita lanjut lagi untuk videonya dari Saifuddin Ibrahim. Percuma mereka ibadah mereka itu, percuma mereka beribadah karena ibadah buatan manusia. Nah, Mamat itu kan manusia biasa, sama saja dengan Saifuddin Ibrahim. Mamat itu bahkan lebih pintar saya daripada Mamat. Nah, jadi di sini dia melecehkan Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu lebih pintar Saifuddin Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad ini adalah manusia biasa, lebih pintar Saifuddin Ibrahim daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di sini teman-teman kita perlu meluruskan ya. Dalam agama Islam itu kita selalu diajarkan untuk bertoleransi ya, bukan untuk saling mencela. Ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang akan menghancurkan Indonesia ya, karena Indonesia itu beragam suku dan beragam agama. Bagi Anda yang percaya umat Kristiani, silahkan Anda percaya apa yang Anda yakini. Dan bagi umat Islam, Nabi Isa adalah seorang nabi. Di sini kami sebagai umat manusia, sebagai umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi, seorang utusan, dan tidak sah iman kami sebagai umat Islam jika kami tidak mengakui bahwa Isa adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita lanjut lagi apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Mamat
karena saya pakai jas, dia mau pakai jubah gombal gambul, nggak pakai celana dalam. Oke, jadi di sini Saifuddin mengatakan bahwa Saifuddin itu menggunakan jas. Tanpa dia sadari dia sedang berbicara dengan bid'ah. Bid'ah itu apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat apa yang dia pakai itu semuanya bid'ah, ya. Itu yang dia gunakan itu tidak digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dia di sini mengkritik umat Islam bahwa azan itu adalah bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Sekarang kita mengatakan tentang bid'ah, bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Sekarang kita mengumandangkan azan. Kenapa menggunakan mikrofon? Karena sekarang adalah era zaman sudah canggih, teman-teman, ya. Di masa Rasulullah itu tidak menggunakan mikrofon. Itu diazan oleh pertama sekali oleh Bilal bin Rabah, itu naik ke atas bukit, teman-teman. Nah, kenapa Bilal bin Rabah tidak menggunakan mikrofon? Nah, karena di masa itu tidak ada mikrofon, teman-teman. Nah, jadi di sini Bilal bin Rabah mengumandangkan azan naik ke atas bukit agar suara, dengan tujuan suara Bilal bin Rabah terdengar oleh semua orang yang ada di Arab. Nah, jadi begitulah kita, teman-teman, ya. Itu bid'ah dibagi menjadi dua. Yang perlu kita ketahui bahwa bid'ah itu dibagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah dan yang kedua ada bid'ah dalalah. Bid'ah hasanah itu adalah sesuatu yang tidak menyimpang dengan ayat Al-Quran, hadis, ijma. Ada satu lagi, ada 4, kias, ya. Di situ ada 4, ada yang tidak menyimpang dari Al-Quran, hadis, ijma, dan kias, teman-teman. Nah, jadi yang dikatakan dengan bid'ah hasanah adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi kita melakukannya itu demi kebaikan, teman-teman, dan itu dianjurkan dalam umat Islam. Nah, jika teman-teman mengalami musibah, di situ kita azan, tidak ada salahnya, teman-teman, ya, karena itu adalah sunnah. Jika kita mengerjakan, maka kita mendapatkan pahala. Ketika kita sedang senang hati, kita mengingatkan Allah dengan kata-kata Allahu Akbar, artinya itu Allah Maha Besar. Ketika kita sedang dalam musibah, kita sedang ditimpa oleh dalam keadaan musibah, maka di situ juga kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, ya. Jadi tidak ada salahnya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, apalagi kita bersaksi mengumandangkan, baik sedang sholat ataupun belum sholat, belum waktunya sholat, di mana saja dan kapan saja, itu bid'ah hasanah, teman-teman, ya. Sesuatu yang kita kerjakan untuk kebaikan. Yang kedua ada bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah itu adalah sesuatu yang dikerjakan menyimpang dengan hadis dan Al-Quran, teman-teman, ya. Ketika kita ingin mengumandangkan azan, kita sedang di kamar mandi, kita sedang di tempat-tempat yang tidak baik, itu tidak boleh kita mengumandangkan azan, teman-teman, ya. Nah, jadi itu ketika kita mengumandangkan azan ada tempatnya, kapan dan di mana tempatnya. Ketika kita sedang mau sholat, ketika kita sedang berpergian jauh, ketika kita sedang mengingatkan Allah, ketika kita sedang dalam keadaan ditimpa oleh musibah, dalam keadaan hati kita sedang senang, tidak ada salahnya kita mengingat Sang Pencipta kita, teman-teman, ya. Musibah itu datang dari Allah, rezeki itu maut juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya, teman-teman, kalau kita menyebutkan Allahu Akbar. Artinya di situ kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Maha Besar, ya. Nah, jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bahwa kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita sebagai umat manusia, umat Islam, bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Mari kita dirikan sholat. Nah, jadi seperti itu, menyeru kita untuk melakukan sholat. Nah, jadi ketika kita dalam keadaan musibah, itu juga tidak ada salah kita mengingat Sang Khalik, Sang Pencipta, teman-teman, ya. Oke, jadi di sini kita lanjut lagi. Jadi kalau mereka Arab itu kenapa kedodoran? Ya karena nggak pakai celana dalam, sehingga gombal gambulnya itu jadi gondal gandul. Bid'ah, sangat bid'ah, dan Muhammadiyah tidak mengazani orang kalau di kuburan, bahkan tidak ditalkinkan. Ditalkinkan itu dibisikkan ke kupingnya. Talkin itu dengan mengajarkan
man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka aina qiblatuka. Itu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir kalau di dalam kuburan. Nah, mayat sebelum masuk ke dalam kubur itu dikasih tahu dulu. Nanti kalau kamu ditanya sama malaikat ma rabbuka, nanti jawab Allahu rabbi wa man nabiyuka, Muhammad Nabi, dan seterusnya. Wa ayna qiblatuka, imamuka, dan seterusnya. Itu ada jawabannya. Jadi orang yang mentalkinkan orang meninggal itu di dalam Muhammadiyah tidak boleh artinya bid'ah. Bid'ah itu perbuatan sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perbuatan bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang menyesatkan itu masuk neraka. Nah, jadi di sini kita juga perlu ngebahas, dan di sini juga kita perlu meluruskan ya. Bid'ah yang bagaimana, teman-teman ya? Bid'ah yang bagaimana yang masuk neraka itu adalah bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah adalah bid'ah yang menyesatkan. Misalkan kita melakukan azan di kamar mandi, yang bid'ah itu apa yang kita kerjakan menyimpang dengan ajaran Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an, hadis, qiyas dan ijma', itu tidak dibenarkan, teman-teman ya. Tapi kalau bid'ah yang perlu teman-teman ketahui, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bid'ah itu dibagi menjadi dua, ada hasanah, ada bid'ah dhalalah. Sekarang kita berbicara bid'ah. Nabi Muhammad ya di masa dulu itu tidak mengendarai sepeda motor, tidak mengendarai mobil, tapi Nabi Muhammad mengendarai unta. Nah, di masa sekarang tidak ada unta yang dikendarai oleh umat manusia kecuali di Arab. Ya, seperti kita di Indonesia tidak ada unta untuk dikendarai sama kita, teman-teman ya. Pastinya di sini kita menggunakan motor dan menggunakan mobil. Nah, jika memang bid'ah itu menyesatkan dan tidak boleh kita lakukan, maka teman-teman yang punya motor segera simpan motornya, dan bagi teman-teman yang punya mobil silahkan simpan mobilnya, teman-teman ya. Karena itu adalah bid'ah. Karena bid'ah itu kata Saifuddin Ibrahim menyesatkan, dan yang menyesatkan itu adalah dalalah, dan dalalah itu masuk surga, masuk neraka, teman-teman ya. Itu kata daripada Saifuddin Ibrahim. Di sini perlu kita kaji bahwa bid'ah dalalah lah yang akan menghantarkan kita ke dalam neraka, finnar, teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk hasanah, untuk kebaikan tidak ada salahnya kita melakukan. Sekarang coba perhatikan Saifuddin. Di sini dia menggunakan jas ya. Di sini juga dia menggunakan mikrofon. Nah, jadi mikrofon ini di masa Nabi Muhammad itu tidak ada. Kalau misalkan seandainya dia mengatakan bid'ah itu mengantarkan seseorang ke dalam neraka, berarti di sini dia menggunakan mikrofon juga dia akan diantarkan juga ke dalam neraka, teman-teman ya. Nah, pakaian Saifuddin ini semuanya bid'ah, teman-teman ya. Tidak dikenakan oleh Rasulullah, teman-teman. Oke, coba kita ulang. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap Nah, Muhammadiyah itu lawan daripada Somad, Adi Hidayat. Nah, sekarang ini kan itu masuk neraka. Coba kita simak. Nah, Muhammadiyah itu lawan daripada Somad, Adi Hidayat. Nah, sekarang ini di Indonesia yang lebih ramai itu justru Muhammadiyah, kala si Ustadz Flukusuntur kayak si Somad itu banyak pengikutnya. Inilah yang paling bahaya sekarang di Indonesia, dan mereka mau mengendalikan agar Indonesia menjadi negara syariat, negara hukum Islam. Ini kalau kita perhatikan video daripada Saifuddin Ibrahim ini, dia semakin ngawur, semakin ngaco, teman-teman ya. Udah dari Islam keluar Islam, masuk kristenisasi, udah masuk di kristenisasi, udah Kristen tapi mencela agama Islam ya. Ini orang semakin hari semakin ke kiri, teman-teman ya. Di Islam juga dia tidak benar, udah dikristenisasi, di Kristen juga tidak benar, teman-teman ya. Ini hanya akan mempermalukan umat Kristiani, teman-teman ya. Dan bahkan kita di Indonesia ini selalu menjaga toleransi, tidak untuk saling mencela. Tapi apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini, maka sebaliknya apa yang dia katakan tadi, teman-teman ya. Nah, jadi dia mengatakan umat Ustadz Abdul Somad, Ustadz
Adi Hidayat itu adalah yang akan merusak toleransi. Tapi yang sebenarnya di sini inilah ciri-ciri orang yang akan merusak toleransi umat beragama. Ya, ini tidak benar. Jadi orang-orang seperti ini sudah istilahnya sudah miring, otaknya sudah semakin ke kiri. Nah, kita simak lagi. Sedangkan Muhammadiyah sebenarnya itu adalah organisasi yang konsisten tetap mendukung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Muhammadiyah itu termasuk organisasi Islam yang juga besar tetapi logika tinggi. Tidak main emosi, tidak main kejahatan seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang sumbu pendek itu. Jadi itu saudara-saudara, lebih daripada itu, yang lucunya ini ya begitu dimasukin ke kubur di dalam Islam itu mukanya diperlihatkan, dibuka mukanya itu supaya nanti terjadi dialog antara malaikat dengan orang yang meninggal itu. Nah, saya takut nanti kalau mukanya ditutup, dibuka, ya kasihan dong malaikatnya nanti terinfeksi karena virus COVID. Karena orang itu. Jadi video Saifuddin Ibrahim ini kalau kita tonton itu sampai dengan 15 menit 58 detik ya. Jadi videonya nanti teman-teman bisa tonton sampai selesai ya, bagaimana Saifuddin Ibrahim ini selalu mencela agama Islam, teman-teman ya. Nah, jadi saya juga bingung dengan orang-orang seperti ini. Oke, jadi tadi videonya sudah kita tonton dan kita sudah selesai untuk nontonnya video Saifuddin Ibrahim ya. Seorang yang menurut saya itu adalah munafik. Nah, jadi di sini sudah masuk agama Islam, keluar masuk umat Kristen. Ini kalau masuk lagi ke agama yang lain, dia juga akan mencaci umat Kristiani. Nah, jadi kalau dia masuk ke agama-agama bukan agama Kristen, dia masuk ke agama lain juga dia akan mencaci agama-agama yang lain. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri orang yang merusak ya, ciri-ciri orang yang merusak toleransi umat beragama, terutama di Indonesia. Nah, sebenarnya dalam Al-Quran sudah dikatakan, bagiku agamaku, bagimu agamamu, lakum dinukum waliyadin, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan otaknya Saifuddin Ibrahim ini semakin ke kiri, teman-teman ya. Dan kita doakan semoga Saifuddin Ibrahim ini cepat-cepat mendapat hidayah ya, agar tidak terus-terusan nanti dibakar di hari akhirat, teman-teman ya. Nah, jadi kasihan ya, sudah tua, umur mau udah jasad membawa bangkai, yang membawa tanah, tapi masih belum sadar dan belum juga bertaubat, teman-teman ya. Nah, jadi di sini pendeta-pendeta yang lain tidak seperti Saifuddin Ibrahim, tapi ini salah satu pendeta yang menurut saya itu sudah semakin ke kiri otaknya ya. Di Islam juga tidak benar, sudah di Kristen juga tidak benar, teman-teman ya. Kemarin itu ada videonya yang mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim sudah muak ya dengan Kristen, katanya jangan ada yang masuk umat Kristiani. Nah, karena di umat Kristiani itu banyak orang-orang jahat, teman-teman ya. Ini adalah salah satu ciri-ciri orang ketika dia berada di dalam Islam, dia memuji Islam. Ketika dia keluar dari agama Islam, dia menghujat agama Islam. Begitu juga nanti sebaliknya, ketika dia berada di Kristen, dia memuji Kristiani. Ketika dia keluar dari agama Kristen, maka dia juga akan menghujat Kristen. Nah, jadi untuk orang-orang seperti ini, teman-teman, alangkah lebih baiknya lebih berhati-hati ya dalam menyimak video-videonya dari Saifuddin Ibrahim ini. Jika teman-teman kurang ilmu agama ya, kurang ilmu pendidikan, jangan teman-teman telan mentah-mentah ini video, teman-teman ya. Jangan teman-teman yakini apa yang sudah disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim, karena ini 100% tidak benar semuanya apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim. Ya, pesan dari saya, jika teman-teman ingin beribadah, ingin menanyakan tentang agama ya, alangkah lebih baik teman-teman datangi orang-orang yang paham dengan agama. Jangan teman-teman belajar agama itu di YouTube. Jangan teman-teman belajar agama itu di sosial media. Karena sosial media sekarang ya seperti channel-channelnya Saifuddin Ibrahim.
ya, kurang jelas teman-teman ya. Nah, jadi di Islam itu ada tempat untuk kita menuntut ya, ada tempat untuk kita menuntut ilmu, dan juga ada tempat untuk kita ingin berdiskusi tentang agama, terutama agama Islam. Teman-teman datangi ustadz yang lebih paham dan teman-teman tanyakan apa yang sudah ditanyakan di videonya Saifuddin Ibrahim dan apa yang sudah dijawab oleh Saifuddin Ibrahim. Nah, jadi itu dia videonya sudah kita tonton. Untuk video fullnya teman-teman bisa tonton di channelnya Saifuddin Ibrahim, dan teman-teman jangan terpengaruh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim. Nah, jadi di sini bagi kita adalah toleransi teman-teman ya. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Tidak ada urusan dengan Saifuddin Ibrahim. Dan saya harap teman-teman juga jangan terpancing, dan juga jangan sampai teman-teman menelan mentah-mentah video dari Saifuddin Ibrahim ini. Ini adalah orang gila dan ini adalah orang stres teman-teman ya. Oke, sekian dari saya, Azil pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.